Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum Lurah. Waalaikumsalam. Ajak istilah di Pak Lurah ya undangan anak atau nuhun pangolom Pak Lurah Di jam 1 di jam 1 di kandang. banyak hal yang perlu dikerjakan bersama tim sama pelaksanaan akhirnya skala labur ke lapangan masih pada pulang namun cukup cina waktunya ikut ya. Untuk ada pesanan dari Pak Lurah. Pesan naon sih, pesan apa sih? Mau belajar ini fermentasi. Istilasi kita mah mau mengistilahkan pengawetan. Soalnya kita ini harus mempunyai tabungan rumput. Betul. Baik untuk kelangsungannya ternak maupun dari persediaan yang untuk mempercepat kualitas protein meningkat. Jadi untuk saya di lapangan kita sedang menggalakkan stok hijauan pakan ternak baik secara penanaman rumput, penggudangan. Kalau penanaman rumput itu dianjurkan kepada yang mempunyai lahan-lahan luas. Kalau untuk penggudangan, pembuatan pengawetan rumput itu tidak perlu memiliki lahan luas, tapi cukup gudang aja. Seperti nanti diarahkan ke pengawetan rumput. Sebelum kita beternak itu bikin gudang dulu, gudang untuk hijauan. Iya harusnya. Nah, karena itu di situ kita simpan stok pakan. Sebelum kita jadi perencanaan itu harus benar-benar dilaksanakan perencanaan buat gudang dulu, gudang selesai pengisian dulu rumput dengan cara rumput itu diisi tidak begitu aja diisikan, tapi kita awetkan dulu, setelah ada pengawetan nanti penuh gudang baru kita bikin kandang. Setelah bikin kandang beres dan perkiraan untuk pengawetan itu udah mulai ada perbaikan kualitas gizinya sekitar 21 hari. Nah, kebetulan yang saya buat tidak menggunakan starter Pak Lurah, tidak menggunakan starter seperti bakteri-bakteri itu. Jadi kita menggunakan bakterinya anaerob. Cuman kita bagi unsur tambahan dari pakan tambahan dari 1 kintal hijauan baik untuk kambing sapi ataupun untuk kambing itu kita gunakan 1% dari berat hijauan. Bagusnya berarti timbang dulu ya? Ya, kita timbang dulu harusnya kita. Nah, kalau ini 1 kintal kita kebutuhan 10 kilo mau dadak, mau konsentrat gitu. Ini yang intinya untuk penambahan unsur karbohidrat di sini dan untuk melangsungkan kegiatan di selama pengawetan itu ada proses perlakuan terhadap bakteri yang anaerob itu. Karena yang sudah kami sampaikan atau dikirim ke hasil laboratorium itu untuk rumput biasa aja sapikan itu bisa mencapai 13,5%. Saya udah kirim ke labnya. Cuman kebetulan saya nggak telaah dengan karbohidratnya pada saat jadi masih fokusnya ke protein aja gitu kan, padahal ada protein, ada serat kasar, ada kalorinya, ada gitu. Itu perlu dipenuhi. Jadi 1 kambing yang kita piara atau sapi yang kita piara untuk jenis berbagai umur dan berbagai jenis ternak yang kita perlakukan itu berbeda. Seperti yang produksi susu lagi menyusui itu beda lagi kan dihitungan untuk pakannya. Kalau untuk melihat sampai makan, tapi secara unsur alami itu kita cukup memberikan hijauan itu
70% dan 30% itu leguminase. Itu udah bagus, memadai kan. Nah, tapi itu dengan catatan bahan-bahan hijauannya bermacam-macam, dengan leguminasenya macam-macam, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau itu satu jenis seperti apa yang dikatakan bisa juga menurunkan misalnya kadar air susu yang turun itu Kurang. ya kurang. Kalau saya kan ini kambing sama Ya. domba. Ini kan ada daun-daunan nih. Ya udah campur kan. Udah campur. Terus kalau untuk domba dicampur itu bisa. Nah, bisa kalau untuk domba ini kan jenis daun-daunnya ini 30% aja, ditambahkan ke rumput yang 70% sehingga menjadi 100%. Tapi untuk kambing sebaliknya, kambing itu 70% dan 30%. Bisa diselasih juga. Ya bisa diawetkan juga. Hasil itu banyak pemberian starter. Ini kita menggunakan bahan-bahannya hampir mirip, tapi kita nggak menggunakan starter bakteri. Ini starter starter bakteri. Kita nggak gunakan. Kalau ini nanti digunakan 4 hari lagi sebelum pemberian. Ini diberikan pada pengawetan rumput kita. Diawetkan supaya untuk meningkatkan lagi kualitas protein. 4 hari sudah bisa jadi kualitas proteinnya. Kalau untuk pemberian diberikan sejak ini untuk stok lama untuk pakai starter bakteri itu dikhawatirkan yang pernah saya lakukan itu ada unsur pembusukannya lebih cepat. Mungkin kita mencoba struktur dari dari warna hijau warna coklat seperti habis dimasak. Ini dimasak oleh api gitu, seperti habis dikukus nanti hasilnya. Itu Pak Lurah, kalau mau ada pertanyaan lagi silakan. Silasih ini berapa hari jadi? Kalau untuk yang saya buat ini yang mulai bagus, kualitasnya bagus, meningkat, proteinnya meningkat itu pada umur 21 minggu. 21 hari, bukan 21 minggu. 21 hari udah kualitasnya meningkat. Kandungan proteinnya udah robah. Tapi kalau untuk pemberian, untuk diberikan nih mulai dari hari besok juga, tapi tidak belum merubah struktur kandungan. Itu hari besok juga udah bisa diberikan. Karena kalau misalnya kepepet hujan nggak jadi, nggak perlu racun, berikan aja. Selama proses 1 hari, 2, 3 sampai 21 hari itu bisa dilakukan. Tapi apalah daya kalau kita membuat pengawetan rumput, kalau kita terus mendadak setiap hari atau setiap minggu membuat pengawetan atau silase. Jadi pengawetan itu yang saya harapkan itu stok di gudang, misalnya stok 20 ton. Ini kalau untuk kambing dengan miara sejak 1 tahun 365 hari mampu memberikan makan selama 365 hari. Sebelum 365 hari kita harus mulai proses lagi. Jadi kita cuman menyabit sedikit 1 tahun sekali gitu. Misalnya Ini makin juga biar pekerja itu nggak terlalu capek. ya, kalau untuk stok pakan yang sudah di gudang itu udah di gudang tinggal ngambil. Itu satuan HST, satuan ternaknya untuk sapi aja 29 ekor. Kalau untuk domba itu kan per satuan ternak itu 10 ekor domba. Jadi kalau untuk sapi 29 ekor berarti 29 kali 10. Nah, itu hanya memberikan makan aja. Nanti ditambah dengan bagian
kebersihan, bagian kotoran. Jadi cukup kalau berarti 10, 200 sekitar 300 ekor cukup bertiga. Itu yang seorang atau duaan memberikan pakan. Jadi saling bantunya nanti bisa tercapai sehingga satuan ternaknya upah HOK-nya itu nggak mencapai apa yang kita harapkan. Beda lagi dengan dadakan. Kalau dadakan itu walaupun miara 10 ekor kalau diupahkan itu satu orang juga kadang-kadang masih kurang tenaga kerjanya. Jadi kita ruginya para peternak ruginya itu, kecuali kalau 10 ekor itu hanya untuk dirawat oleh peternak itu sendiri, bukan untuk diupahkan. Tuh, baru hasilnya mengganti upah yang kita lakukan biasanya, mengganti sebagai upah kerja orang lain. Itu kerjanya ke domba. Jadi kalau domba kambing kalau minimal lah 2,5 juta per bulan. Karena apa hitungannya, antara bukan hitungnya berarti kita menjualnya 1 bulan sekali, tapi tidak menutup kemungkinan setelah lancar itu ada penjualan seperti itu. Jadi kita hitung analisa usahanya 24 bulan. Jadi pas pemberian juga kita ikutin berat badan. Iya, Kambing. Kambing. Tidak mengikuti berat badan kambing. Itu ikuti berat badan. Akan ketahuan kok nanti habisnya. Kalau misalnya domba 15 ada anaknya, ada yang baru menyusui, kita pada saat ini kita berikan 2 karung, nanti tetap sampai besar 2 karung hancur lah. Kan yang anaknya tambah bobot badan. Cuman yang saya harapkan itu ya sistem usaha kalau pokok mau dimulai berapa ekor, sebaiknya yang pokok itu yang besarnya sama, yang produksinya sama. Kalau darah siap kawin semua. Kalau selanjutnya kita pernah melahirkan semua selera itu lebih gampang, musim melahirkannya lebih mudah. Musim akhir penentuan jual anak Sekarang sih kita biar belajar dulu, kalau udah bisa makan hari ini sendiri. Nah itu yang tahu itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kenapa saya menganjurkan itu bahan baku pakan itu diutamakan, karena pakan itu akan berlimpah dalam waktu musim penghujan. Musim penghujan itu kita harus menampung untuk diawetkan, sehingga kita tidak mengganggu lahan pertanian, malah mendukung dari lahan pertanian, kan? Nanti dari lahan pertanian bisa kita. Makanya kalau sistem ini, kalaupun nggak mau mainnya ke luar, cukup misalnya 1 hektar 100 batang aja cukup kok, asal diproses, disetokkan dulu, sehingga setiap nanti nggak bingung nih kejar ke produksi itu udah banyak nih. Jadi produksi rutinnya bisa sekaligus ditebang, jadi nggak perlu diatur 1 baris hari ini, 1 baris kedua, nggak perlu, nanti tebang sama semua, masukkan gini dan awetkan. Kita nunggu 40 hari lagi ada timbang lagi, tebang lagi, proses lagi, awetkan lagi gitu. Jadi semuanya seperti itu. Ya penting persiapan semua. Yang punya juga tenang, yang kerja juga nggak pusing cari rumput. Gitu. Itu kalaupun misalnya ini perlu ada penambahan nggak banyak, tujuan kalau masih khawatir juga. Tapi insya Allah kalau untuk ini kan kita menggunakan tetes debu nanti kita atur, terus gunakan garam, air sama kita. Gitu. Ya. Oke, terima kasih sementara untuk obrolan awal. Kita langsung ke proses. Terima kasih.
Kita lanjut ke part 2. Oke, part 2.